Saya mereferensi juga salah satu buku karyanya Kak Sa. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana? Sudah semakin penasaran dengan beliau? Kalau semakin penasaran, boleh aktifkan suaranya ya, aktifkan suaranya, aktifkan lagi. Kita akan panggil beliau dengan tepuk tangan yang meriah. Siap. Selamat Said Sanib. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan karena hari ini indah lantas kita berbahagia, karena kita berbahagia maka hari ini menjadi indah. Mantap. Keren, keren. Belenggu, kenapa? Karena saya selama 10 tahun itu menangani KDRT. Pada saat saya ngisi materi, itu ada peserta yang menangis, gitu ya. Menangis, dia curhat dengan kondisi-kondisi real yang terjadi pada dirinya. Kemudian dari curhatan itu, saya bikin puisi judulnya adalah Belenggu. Jadi ada di antara kata-kata poin-poinnya itu, yang saya tulis gini, belenggu hidupmu membuat senyumanmu terlalu mahal. Walaupun hanya 2 cm. Bolehkah aku pinjam matahari untuk mencairkan hatimu agar kau kembali mampu memandang indahnya dunia? Seperti aja, tulis saja belenggu karya Selama Said Sanib, insya Allah itu ada keluar di YouTube. Gitu. Salah satu opening itu dengan lagu kita. Saya hari ini berbicara berkaitan dengan bagaimana opening memukau dan closing membuka. Yang minggu yang lalu kami dari Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Yayasan Amal Bimiju, kemudian dari KOS Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, kami diminta untuk mengisi materi tentang kecerdasan berkomunikasi. Bagaimana kita berbicara tanpa dan seperti itu. Tadi sudah disampaikan eksistensi saya di sebagai speaker, trainer, and people developer, kemudian mendalami juga ilmu hipnoterapi, bekam, akupresur, kemudian juga coach for health, tentu agar sehat, kemudian juga ergonomic gym, sama brain gym, kemudian juga grafologis. Grafologis ini membaca karakter seseorang lewat tulisan tangannya. Saya pernah belajar dengan almarhum Didi Petet, Maria Teguh, dan Master Allen Pes. Master Allen Pes ini adalah bahasa tubuh, ya, beliau dari Australia. Ketika itu pesertanya kurang lebih 10.000 orang di Senayan. Jadi kami dapatkan materi ini, dan Allahumma yarham untuk almarhum Didi Petet yang sudah mendahului kita. Lanjut. Ya, ini alamat email ya. Kemudian ada IG saya Selamat Said, kemudian FB-nya Selamat Said Sanib, ada TikTok juga Bang Said Sanib, kemudian YouTube-nya ada Bang Said Activity, kemudian karya Selamat Said Sanib. Ini karya-karya saya. Puisi saya kurang lebih ada 200 judul. Kemudian terapi channel, di sini saya menghipnoterapi orang. Ya, kemudian dakwah channel, dan kami juga ada tempat pengabdian, yaitu Gatra 3 Mugerjo. Ini tempat saya duduk sekarang ini seperti ini. Ini kontak personnya di 0822 5694 668. Buku-buku, ya ini karya yang ketujuh, ya karya saya yang ketujuh. Kemudian kalau ontologi itu baru ada 20 ontologi dengan berbagai macam tulisan berkaitan dengan motivasi, kemudian juga puisi. Ini keluarga kami. Nah, yang di sebelah kiri saya, yang saya pakai baju batik ini, namanya Rahmi Jahratunisa. Saat ini dia sedang mengikuti Putri Muslimah ya Kalimantan Timur. Kemudian mengikuti debat bahasa mewakili sekolahnya di Mandua, yaitu bahasa Arab. Dan cita-citanya mau sekolah di Mesir katanya. Saya tanya, nak mau ngambil jurusan apa? Nanti katanya sastra Arab, supaya bisa menerjemahkan buku-buku klasik. Mohon Bapak Ibu sekalian di ruangan ini bisa mendoakan untuk kebaikan kita semua dan untuk anak saya yang punya cita-cita sekolah di Mesir. Seperti kami bisa dikunjungin di IG nanti ya, Putri Muslimah Kalimantan Timur, Rahmi Zahratunisa namanya. Nah, ini cucu. Jadi pengalaman-pengalaman saya sempat sampai ke Long Apari sana menjadi narasumber ya, yang lewat riam-riam itu. Alhamdulillah setelah dalam perjalanan
difasilitasi oleh panitia, kemudian naik rinting, kemudian di tengah-tengah Sungai Mahakam itu ya kipasnya itu tercebur di Sungai Mahakam dan kami harus mengayuh untuk mencapai di perkampungan penduduk. Dari situ oleh motorisnya itu kemudian diberikan kembali kipasnya untuk kami bisa melanjutkan perjalanan dan kemudian sampai di bandara namanya Longlunuk seperti itu. Saya kebetulan lahir di Kutai Barat tanggal 18 bulan 3 1968. Lanjut. Ya, ini pendidikan saya lewat saja. Kemarin saya menyelesaikan di Pasca Sarjana UINSI ya S2. Jadi salah satu buku pegangan saya tadi yang sudah disampaikan oleh host kita yang luar biasa, yaitu saya mendapat kesimpulan bahwa public speaking itu sebenarnya hanya dua hal, penguasaan materi sama penguasaan diri. Penguasaan materi itu ada ungkapan bahwa tidak ada audien yang tidak tertarik, yang ada adalah penyampaian materi yang tidak menarik. Yang kedua, ada ucapan juga, tampil di panggung kehormatan tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa kehormatan. Nah, berkaitan dua itulah saya fasilitasi untuk bagaimana kita mampu menguasai materi, tapi juga kita mampu menguasai diri lewat buku saya, Dimensi Lateralitas Brain Gym, untuk meningkatkan percaya diri dalam public speaking. Maka ini salah satu referensinya. Lanjut, jadi Kepala Cabang Asuransi, kemudian Satgas Lukpen Badan Narkotika Provinsi, penyair, penulis di P2 TP2 Kaltim, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang saya eksis selama 10 tahun dan membantu mereka-mereka yang korban-korban KDRT itu. Yang kita tahu bahwa perselingkuhan hari ini itu bermula karena seringnya curhat dia mulai bersimpati, ketika dia bersimpati mulai jatuh hati, ketika dia jatuh hati maka diumpati. Lanjut saja. Materinya nanti ada berikutnya. Ya, ini pernah mengisi atlet PON, membangun percaya diri, kemudian di BNK, kemudian juga tampilan-tampilan karya saya di panggung RRI berkaitan dengan buku-buku dan karya-karya saya seperti itu. Lanjut. Ya, ini lewat saja, inilah materi-materi pelatihan yang saya sering berikan. Oke. Lanjut. Nah, ini salah satu buku yang saya tadi, ya, jadi berdasarkan tesis saya. Ya, berdasarkan tesis saya untuk penyajian materinya ini Profesor Dr. Muhajir Effendi, mantan Menko PMK, juga sudah mengomentari betapa banyak orang yang terkendala psikologis mengalami rasa takut, gugup, dan trauma sebagai pembicara. Gerakan Dimensi Lateralitas dalam buku karya Selama Saya Sanib ini memfasilitasi untuk meningkatkan percaya diri sebagai pembicara. Kemudian Pak Saiful Asep Mutadi juga, belum banyak buku komunikasi yang membahas secara khusus bagaimana meningkatkan kemampuan berbicara secara efektif. Buku Dimensi Lateralitas Brain Gym untuk meningkatkan percaya diri dalam public speaking. Karya Selama Saya Sanib adalah di antara yang langka itu. Ia sanggup membuka katup kendala kelancaran berbicara di depan umum, sangat bagus untuk dijadikan referensi atau pertimbangan teknis untuk elaborasi sesuai kebutuhan. Yang terakhir, Profesor dari Asia University Malaysia, buku yang langka membahas secara praktis keterampilan berkomunikasi. Buku ini jawaban atas ketidakpercayaan diri sebagai pembicara karena memfasilitasi modalitas menyerap informasi seseorang secara visual, auditori, dan kinestetik sehingga membuat kenyamanan berkomunikasi. Nah, ini kalau buku ini bisa didapatkan, klik saja di Google ya, nama saya atau karya ini sudah muncul dan sudah bisa langsung terakses untuk dilayani pembeliannya seperti itu. Buku yang kedua ini tentang 100 kata beribu makna. Nah, ini juga bagian daripada opening kita. Ya, komunikasi verbal diperkuat dengan pesan dalam bentuk kata-kata. Setiap kata-kata memiliki makna dan membangun persepsi bagi penerimanya. Buku ini syarat dengan makna dari kata yang diuraikan. Dr. Pitoyo, beliau adalah Ketua Umum Ikatan Dokter Ilmu Komunikasi Unpad. Prolognya oleh Dr. Firdaus Muhammad, Dekan Fakultas Adab dan Dakwah UIN Alauddin Makassar. Kemudian epilognya dari Dr. Aja Saripanu Sobah, Kaprodi, KPPSI, UINSI Samarinda. Dari kata-kata kita belajar kehidupan. Baik, teman-teman semua, ketika kita mau opening, bagaimana mungkin kita mesti menjadi orang-orang yang gugup? Apa ciri-ciri orang gugup itu? Mencengkram mimbar, dia pegangnya begitu kuat, begitu kokohnya. Nah, ini gambaran kalau orang yang sedang gugup. Jadi kalau orang kita yang pernah belajar tentang public speaking, tentu dia sudah tahu, oh, orang ini pasti gugup, ya, orang ini
pasti mengalami ya hal-hal yang berkaitan dengan tidak percaya tentang dirinya. Kemudian apa? Menjilat dan menggigit bibir, ya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kedua tangan di dalam saku gini, atau satu saku pun itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena gambaran tentang kita sedang merahasiakan. Sebagaimana saya belajar tadi ilmu dari Master Alan Pace dari Australia itu tentang secara khusus tentang bahasa tubuh. Ya, jadi tidak boleh tangan kita dalam saku, ini menggandakan bahwa kita sedang gugup, kita lagi tidak percaya diri, atau kita sedang merahasiakan sesuatu. Pengecualian kalau di ruangannya memang ruangan yang dingin, ya, atau kita mungkin lagi cari koin di kantong kita. Bahu terkulai, gini. Ya, terkulai, gitu. Ya, saya pernah lihat di kantor gubernur, ya, itu ketua panitia, dari jarak jauh dia memegang meja gitu ya, itu semakin semakin mundur, semakin mundur, makin mundur, akhirnya sampai dia di meja di pinggiran begitu. Nah itu begitu juga ketika di podium bawahnya terkulai atau tangannya berkeringat, tidak ada kontak mata. Nah ini juga penting teman-teman semua, tidak lagi menganggap audien itu adalah anggap aja patung orang-orang yang tidak ya berinteraksi. Nah, opening yang menggugah, memukau salah satunya adalah bagaimana kita mampu berinteraksi kepada audien. Maka ditatap audien itu. Gimana cara menatapnya? Ya, tataplah dari sininya. Tataplah di sininya. Ingat ketika kita berbicara itu tidak menatap lawan bicara, itu sesungguhnya adalah gambaran kita diri kita pimplan. Ya, gambaran diri yang pimplan. Jadi tatap saja di sini. Ya, tatap sini, kemudian berbicara, tuntaskan topiknya, kemudian kita berpindah ke audien yang lain lagi, seperti itu. Kemudian berpindah lagi. Nah, kenapa? Karena ini juga penting kita untuk mematchingkan auranya. Aura dari audien itu, dari tarikan napasnya kita ikuti, kemudian ya gerakan-gerakannya kita ikuti, apa yang disebut dengan matching, ya. Kita mematchingkan diri. Ya, kita mematchingkan diri dan disebut dengan mirror juga. Ya, bagaimana kita ikuti gerakan dia seperti itu. Nah, kemudian yang paling nyaman adalah ketika kita berkomunikasi, itu kita ambil posisi kita di sebelah kiri. Ya, ambil sebelah kirinya, maka dia menggunakan otak kanan ketika berbicara kepada kita. Nah, ini juga bagian daripada teknik-teknik lobby, bagian juga teknik-teknik pendekatan, agar dia bisa welcome kepada kita. Kenapa? Ketika dia menggunakan otak kanannya. Jadi kita berbicara ambil sebelah kirinya, seperti itu. Kemudian sering berdehem atau Nah, ini yang sudah kita tuntaskan minggu yang lalu. Bagaimana berbicara tanpa ehem. Orang yang gugup adalah orang yang suka memainkan rambut, memutar-mutar cincin, kemudian memegang-megang dasi, kakinya gemetar, lemas, napasnya terputus-putus. Nah, teman-teman, salah satu ciri orang yang gugup itu juga ketika dia tarik napas, ya di mikrofonnya itu terdengar. Ya, tarikan napasnya terdengar atau dia gelisah. Nah, lalu gimana ketika kita misalnya tidak memegang mikrofon atau mic-nya itu yang ada stand-nya itu, ya maka kita tangan kita begini. Nah, ini dalam rangka mengangkor, namanya mengangkor kita, menguatkan diri kita, menguatkan fisik kita, dan ini juga bagian daripada menyatukan otak kiri dan otak kanan kita. Jadi dengan begini kita berbicara dan bicara dan bicara seperti itu. Ya, bagaimana opening yang memukau itu? Salah satunya adalah bisa dengan cara berpantun. Carilah pantun-pantun yang relevan. Ubur-ubur ikan lele, meskipun kita tidak bangun sahur, tetap berpuasa le. Kemudian bisa juga yang lain-lain, misalnya pergi ke Mekah bersama mertua. Tidak lupa membawa korma. Sekalipun saya menjadi pembicara yang kedua, insya Allah menjadi yang utama. Itu kalau kita pede. Ya kan, kalau kita tidak pede, memang benar apa jadi utama pembicaranya seperti itu. Silakan buat pantun dulu. Ya kita langsung interaksi, kita langsung praktek. Oke. Saya Mas. Ayo Bun, baca Bun. Siapa dulu nih? Saya Pak. Oh, siapa? Ya, silakan host yang atur. Saya serahkan host, atur host. Kita langsung buat pantun. Boleh Bunda Fitri dulu, nanti ke Mbak Nana. Iya, baik. Berang-berang makan coklat, berangkat. Sudah. Sudah ya? Pantun paling singkat. Oh ya, bagus. Lanjut, yang lain. Silakan kawan di DPD PPJ ini, Jasa Boga Indonesia. Ayo, buat pantunnya. Yang lain juga.
Eh, Pak Said Sangit jalan-jalan ke Mekah. Terus? Ingin berselat berlama-lama. Semoga acara ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Nah itu. Ya. Lagi ya. Boleh. Pak Camat menjual tomat. Cakep. Yang beli harus hormat. Cakep. Jika Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak Irma, silakan. Ya. Baik, jalan-jalan ke Pasar Rahmat, beli sayur juga ikan jelawat. Ayo puasa Ramadan dengan semangat, raih pahala dan tubuh sehat. Cakep. Kak Nia mau berpantun nggak? Ikan lele ikan gabus ini. Mana Kak Nia ini? Ayo Kak Nia bertanggung jawab ini. Pantunnya pendek. Ikan lele, ikan gabus, materinya bagus. Cakep. Saya nih Kak Nia nih, barusan. Maaf, ini kamera laptop saya ini kurang bagus ini lagi. Kelihatan kok Bunda, kelihatan kok Bunda. Siap. Oke, cukup ya, kita lanjut ya. Nah, ini salah satu opening kita adalah pantun yang relevan. Selain pantun, bisa juga puisi. Dan ini juga sama, ada seorang yang curhat kepada saya. Ya, dia bilang begini, dia tanya Pak Said, dia bilang kenapa laki-laki itu luar biasa mengejar kami kaum wanita. Dengan segala cara, dengan segala kondisi dia lakukan ketika dia suka sama kami kaum perempuan. Tapi gilirannya katanya ketika kami sudah buka hati kami dan menerima apa yang dia kejar-kejar yaitu, kemudian kalau dia sudah dapatkannya, ditinggalkannya kita, ditinggalkannya kami kaum perempuan. Gitu. Dia bilang begitu kan. Nah akhirnya dari obrolan itu saya dapat ide, saya bikinlah judul puisi adalah Takaran Cinta. Ya, kata-katanya gini, takaran cinta, di mana cintamu? Cinta sejati, cinta koleksi, atau cinta bagaikan manis madu dalam bisikan, atau cinta bagaikan pahit madu dalam tawanan. Laki-laki itu katanya mengejar lantas pergi bagi yang kecewa. Mengejar lantas disambut bagi yang percaya. Perempuan itu katanya menerima lantas kecewa bagi yang tergesa-gesa. Menerima lantas bahagia bagi yang merawatnya. Di mana cinta sejati itu dalam rumah tanggamu, tangga menuju surga. Atau misalnya puisi saya yang berjudul adalah Tulang Rusuk. Kata-katanya begini, di mana tulang rusukmu? Apakah sudah dirawat seseorang? Jika sudah dirawat seseorang, aku luka meradang. Apakah sudah menjadi tulang punggung? Jika sudah menjadi tulang punggung, dirimu semakin kuat, kokoh menggunung. Nah, situ motivasinya seperti itu. Isi agak panjang, sehingga kita lewat saja, tidak usah praktek. Yang berikutnya, yel-yel juga bisa. Ya, yel-yelnya juga bisa. Saya biasanya secara lihat audiennya begitu ya. Kalau berkaitan dengan materi-materi berkaitan dengan ekonomi, berkaitan UKM dan sebagainya, maka ketika saya tanya misalnya siapa kita gitu misalnya, pelaku UKM. Nah, ketika itu saya tanya pelaku UKM, apa yang dia jawab yaitu dengan kata-kata sehat fisik, sehat pikiran, sehat ekonomi. Nah, atau misalnya ya audiennya ibu-ibu yang saya tahu bahwa ibu-ibu ini terlalu banyak masalah. Kenapa? Karena mulai dia bangun tidur sampai dia tertidur pekerjaannya tidak pernah habis. Nah, dari kumpulan-kumpulan seperti itu kita bisa juga dengan kata-kata yel-yelnya itu siapa kita misalnya. Ya, siapa kita? Disepakati misalnya siapa kita? Organisasi fokus misalnya. Siapa kita? Organisasi fokus. Nah, ketika saya sebut lagi organisasi fokus, optimis, semangat, bahagia. Begitu ya? Berulang-berulang seperti itu,
ya, sehingga memungkinkan ada interaksi dengan audiennya. Kemudian juga kata-kata mutiara kan banyak, ya. Nah, karena itu teman-teman semua, opening itu nadanya naik. Ya, kalau opening itu nadanya naik, kemudian kalau materi, kita menyajikan materi itu nadanya datar. Kita kasih renungan, itu turun. Semakin rileks, tarik napas yang dalam, semakin rileks, semakin rileks. Nah, seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.